Mana yang punya kartu BPKB saya tanya? BPKB mana? Bawa ke kantor kami. Kantor kami. Gak ada urusan. Sini Pak. Apa? Apa itu? Gak ada urusan polsek. Takut ini kalau orang bisa begini ya. Udah tinggal jalan. Darah saya mendidih itu, saya lihat itu anggota dimaki-maki begitu. Debt kolektor macam itu, jangan biarkan dia lawan, tangkap. Yang mendapat kuasa dari perusahaan pembiayaannya itu satu orang, tetapi dia bawa teman-teman bahwa tidak bersertifikasi dan ikut serta mengintimidasi. Ini nih yang nunggak cicilan mobil nih. Debt kolektor kembali jadi sorotan masyarakat. Beberapa waktu lalu di Jakarta Selatan, sejumlah debt kolektor diduga mengambil paksa mobil milik debitur. Ujung-ujungnya pemilik mobil lapor polisi. Apa yang harus dilakukan agar tak didatangi debt kolektor? Simak liputan selengkapnya agar Anda tak jadi sasaran berikutnya. Pelarian EJ, debt kolektor perampas mobil milik selebgram Clara Sinta, akhirnya terhenti. Polisi menangkap EJ di tempat persembunyiannya di Labuhan Batu, Sumatera Utara, 1 Maret lalu. Sudah mendapatkan satu tersangka atas nama EJS, Erik Johnson Simangunsong, ya, tepatnya di Sumatera Utara, daerah Labuhan Batu. Sebelumnya, polisi telah menangkap para pelaku lainnya di sejumlah wilayah. Salah satu pelaku sempat kabur ke Saparua, Maluku. Kami respon tepat, kita tangkap pada hari pertama 2 orang. Kemudian baru tadi pagi tiba dari Provinsi Maluku, ya, Pulau Saparua. Kasus ini berawal saat tersangka EJ dan ke-6 temannya mendatangi apartemen Clara Sinta di Tebet, Jakarta Selatan, 8 Februari lalu. Mereka berniat mengambil mobil yang telah lama mereka buntuti. EJ menyebut mobil yang dipakai Clara telah digadaikan pada tahun 2021 dan menunggak cicilan. Clara mengklaim mantan suaminya telah menggadaikan BPKB mobil tersebut. Clara pun meminta kasus tersebut diselesaikan di hadapan keluarganya. Cekcok terjadi. Seorang polisi yang berada di lokasi menengahi dengan menyarankan kasus tersebut diselesaikan di polsek terdekat. Namun, tersangka EJ menolak. Ia dan teman-temannya malah membentak polisi dan mengambil paksa mobil Clara Sinta. Saya cek dulu, benar, oh ini memang BPKB saya yang digadai. Dan sebelumnya saya tegaskan sekali lagi, saya tidak pernah merasa menggadaikan apapun. Terus saya cek dan saya minta kesediaan waktunya mereka untuk menunggu 1 jam. Tapi pihak dari DC tersebut, oknum tersebut itu tidak mau menunggu. Dan setelah itu unitnya benar-benar tetap diambil paksa tanpa izin aku. Clara Sinta lantas melaporkan perampasan mobilnya ke Polda Metro Jaya. Semua yang terlibat, dari mulai kenapa mobil ini ditarik dan siapa yang menarik, semuanya pasti terlibat. Video cekcok antara debt kolektor dan Clara Sinta jadi sorotan publik. Bahkan Kapolda Metro Jaya bereaksi keras karena debt kolektor membentak polisi. Sampai tadi malam saya tidur jam 3, darah saya mendidih itu, saya lihat itu anggota dimaki-maki begitu. Nggak ada lagi tempatnya preman di Jakarta. Sedih hati saya. Yang debt kolektor macam itu, jangan biarkan dia lawan, tangkap, jangan pakai lama. Polisi telah menetapkan 7 orang tersangka. Mereka dijerat pasal perampasan dan tindakan melawan polisi. Kami terapkan pasal 214 KUHP, pengancaman terhadap petugas dengan ancaman maksimal 7 tahun. Pasal 365, pencurian dengan kekerasan, pasal pemerasan, dan juga perbuatan tidak menyenangkan. Saya, Erik Johnson Saputra Simangunsong, dari lubuk hati saya yang paling dalam,
memohon maaf kepada institusi Polri dan ke seluruh masyarakat karena perbuatan saya melawan petugas dan meresahkan hati masyarakat. Kemudian untuk rekan-rekan saya, jangan ikuti cara kami melakukan penarikan mobil dengan kasar dan melukai hati masyarakat. Selang beberapa hari, kejadian serupa terjadi. Pada 2 Maret, Satreskrim Polres Jakarta Utara meringkus 4 orang debt collector yang diduga menganiaya dan mengambil paksa motor debitur. Polisi menangkap para pelaku di sebuah rumah kontrakan yang dijadikan markas para penagih hutang tersebut. Sebelumnya di Tangerang, polisi menangkap 10 orang debt collector yang membawa paksa seorang sopir truk menuju kantor leasing. Tindakan tak menyenangkan ini dilakukan lantaran pemilik truk menunggak cicilan selama 4 bulan. Aksi premanisme kerap dilakukan oknum debt collector saat menagih utang. Bagaimana sebenarnya aturan penagihan utang? Kolektor harus punya sertifikasi. Nah, kalau dia tidak punya itu, berarti dia tidak legal dan tidak sah. Sementara itu, pengacara tersangka debt collector menampik kliennya disebut merampas mobil Clara Sinta. Tapi ini kan orang datang bawa surat tugas yang dilapisi oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia, menunjukkan dengan itikad baik kepada pihak-pihak yang melihat surat tugas tersebut. Kami mempunyai bukti video bahwa kunci itu tidak dirampas, tapi dengan sukarela supir itu memberikan kepada saudara Erik. Nah, karena di dalam Undang-Undang KUH Perdata dijelaskan bahwa setiap orang yang masuk dalam surat pernyataan perjanjian, si pemilik kuasa ini memanggil temannya untuk mendampingi dia, itu masuk dalam hak keperdataan dari orang-orang itu, jadi tidak bisa dibilang ilegal. Kami mendapatkan informasi pihak kreditur di mana mobil Clara Sinta digadaikan adalah PT Nusa Surya Ciptadana atau NSC Finance. Perusahaan pembiayaan ini terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Guna menggali informasi seputar jasa debt collector dalam kasus penarikan mobil Clara Sinta, kami mendatangi kantor perusahaan tersebut yang berada di Jakarta Barat. Mengenai tentang apa yang kemarin itu Pak, masalah kebetulan ininya lagi keluar. Waktu pengajian unitnya kan sebenarnya bukan di cabang sini. Oh, itu di cabang Bogor itu. Cabang Bogor. Iya, kalau sekarang ini kan cuma kantor pusatnya aja. Ini kantor. Bawa ke kantor kami. Kantor polisi aja. Kantor kami. Gak ada urusan. Sini Pak, kantor polisi. PT NSC bermitra dengan perusahaan penyedia jasa debt collector PT Lombok Nusantara Indonesia atau LNI yang berkedudukan di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan data APPI, perusahaan ini tercatat mempekerjakan AW, debt collector bersertifikat yang menjadi salah satu tersangka kasus Clara Sinta.
APPI mencatat banyak debt collector bersertifikat yang berperilaku kelewat batas. Setidaknya ada 1.000 dari 145.000 debt collector yang masuk dalam daftar hitam APPI. Saya bagian menekan si pemilik utang. Cuman ada yang agak tinggi lah ya, supaya dia down. Biasanya, penyebab seseorang berurusan dengan penagih utang lantaran debitur belum melunasi angsuran. Wulang Purwo salah satunya. Al masih memiliki tanggungan angsuran. Yang sering terjadi di lapangan, 99,9% eksekusi terjadi, penguasaan kendaraannya sudah sama orang lain, Mas. Karena sudah sama orang lain, ya sudah merasa bahwa kewajibannya sudah tidak sama dia. Padahal perjanjiannya masih. Tanya identitasnya dulu, lebih jelas sama surat tugas-tugasnya dulu. Jangan kabur, selesaikan pembayaran utangnya secara baik-baik lah. Kalau misalnya di jalan, sebisa mungkin saya bakal mencari pospol atau polsek terdekat. Saat bertugas, debt collector harus berperilaku sesuai kode etik profesi. Jika melanggar, ia dapat dijatuhi sanksi pencabutan sertifikat. Manakala dia bersertifikasi tetapi dia melakukan perbuatan pelanggaran kode etik, ada sanksinya, nanti kita bisa sampai dengan pencabutan sertifikasinya, dan dia tidak bisa kerja lagi kan kalau nggak ada sertifikasinya. Ada, itu namanya pelanggaran kode etik. Selain itu, perusahaan pembiayaan atau leasing yang menggunakan jasa debt collector bermasalah juga akan mendapatkan sanksi dari OJK. OJK menerapkan sanksi secara berjenjang. Kita akan sanksi dari mulai peringatan tertulis, sanksi denda, pembatasan kegiatan usaha, sama pembukuan kegiatan usaha. Ini prinsipnya pilihan sanksinya. Tetapi kondisi-kondisi ekstrim yang namanya pencabutan izin tentu untuk urusan debt collector mungkin terlalu jauh. Tetapi apabila ternyata ekstrim, instrumen kita tuh ada. Perilaku kekerasan yang kerap dilakukan oknum debt collector menyebabkan profesi penagih utang melekat dengan stigma premanisme. Padahal, debt collector memiliki aturan resmi dan kode etik. Pertama, debt collector harus menunjukkan bahwa dia ada perintah dari perusahaannya. Kemudian dia juga menunjukkan identitasnya dengan baik. Kemudian dia juga menunjukkan kepada debitur atau keluarganya bahwa debitur ini sudah one prestasi, dia membawa salinan kontraknya. Kemudian juga dia harus membawa salinan sertifikat jaminan fidusia. Baru-baru ini, SPPI. Ini SPPI kita yang dibuat di lapangan lengkapi dari OJK. Ketika kita kunjungan, intinya ke debitur itu musyawarah, memberikan jalan solusi keluarnya, ada kendala apa yang harus kita selesaikan. Dengan kunjungan-kunjungan kita ini bukan berarti kita intinya mengambil satu unit, tidak. Kami intinya musyawarah, ada kendala apa dengan debitur itu sendiri. kami mengikuti kegiatan Absalom dan teman-temannya menemui debitur bermasalah. Ini kunjungan saya mungkin kunjungan yang kesekian. Sebelum-sebelumnya belum ada titik temu. Dan datangnya saya ke sini sebagai kolektor silaturahmi meluruskan bagaimana caranya atas nama ini namanya itu bisa bersih kembali. Jadi awal ceritanya itu nama saya dipakai sama orang lain untuk ngambil mobil. Nah, yang si ngambil mobilnya itu dari pihak B-nya itu nggak bertanggung jawab, nggak bayar, beberapa bulan nggak bayar, akhirnya saya dikejar-kejar sama debt collector. Ada sejumlah aturan yang harus dipatuhi debt collector saat menjalankan tugas. Yang tidak boleh dilakukan sama debt collector itu dengan cara-cara arogan. Gitu. Seperti misalkan ada kunjungan dari debt collector turun, belum persuasif lagi, udah main ambil tindakan untuk tarik mobil atau ada kekerasan, itu tidak boleh. Nah, dia
ketemu sama konsumen ya dia jelasin dulu ke konsumen keterlambatan uang prestasi kan, gimana bapak mau bayar kapan, komunikasi secara baik-baik. Debt collector datang karena Anda belum membayar angsuran. Berikut ini sejumlah tips yang dapat Anda praktikan agar tidak didatangi debt collector. Nggak ketemu debt collector pasti resah. Kalau nggak mau resah, bayar hutang. Jadi kalau dia ada masalah, harusnya pada saat dikirim surat somasi atau peringatan, datang dong. Komunikasi. Harusnya datang dulu, Mas, ke perusahaan pembiayaan. Saya boleh nggak sih cicilan saya yang 1 juta jadi 700.000 misalnya, Mas Faisal? Bisa. Nanti dihitung kembali, mungkin tenornya lebih panjang. Kan begitu, Mas? Nggak punya kemampuan sama sekali nih. Tapi, aduh, aku sudah bayar cukup panjang ya. Dari 48 bulan sudah 24 bulan. Udah bayar DP, bayar cicilan. Bicaralah sama perusahaan pembiayaannya. Ini ada yang mau meneruskan cicilan saya, tolong diganti debiturnya biar nama saya tidak masuk dalam daftar blacklist. Mungkin nggak itu? Bisa terjadi, sering terjadi.